Yosua Teo mengatakan bahwa yang dia tolak hanya istilah Tritunggal. Mari kita lihat cuplikan video berikut. Pengajar Tritunggal, terus udah gitu, tapi Bapak pengaruh Oneness of God. Nah ini menarik gitu, soalnya banyak orang pikirnya, banyak yang bilang Pak Yosua Teo itu menolak Trinitas, gitu, anti Trinitas. Terus begitu juga nah itu mungkin banyak yang teman-teman juga nggak ngerti ini Oneness of God ini maksudnya apa, tapi jelas di situ. Ini contoh saja Pak ya. Sebenarnya saya tidak tolak dalam pengertian seperti yang dituduhkan kepada saya. Kalau seolah-olah kalau saya menolak istilah Tritunggal, itu seolah-olah menolak eksistensi Bapa dan Roh Kudus yang dikatakan kita. Itu fitnah. Yang salah, tidak usahlah kita menggunakan istilah yang ada di Alkitab. Ya, istilah Allah Tritunggal, Allah Kudus, ya, justru membuat orang polemik yang bagaimana dia pusing gitu loh. Padahal kita diselamatkan oleh percaya dan istilah. Kita tidak percaya, kita diselamatkan karena percaya sang selamat yang kita lain dan tidak adalah Allah yang berinkarnasi dalam manusia kedua untuk menjadi juru selamat tunggal bagi segenap manusia. Ya, kira-kira ya, dia katakan bahwa yang ditolak adalah istilah. Menurut saya dia sedang berbicara dengan jelas dia tolak dengan istilah. Dia ada istilah, tapi bukan konsep. Ya, menolak sebenarnya bahwa dia bukan hanya menolak istilah, tapi tidak menolak. Itu kalimat selain. Coba suaranya kurang jelas ya Pak. Suaranya putus-putus. Sebenarnya saya sedang coba memecahkan kekristenan ini supaya kita bisa sepeda dan segala macam istilah ideologi yang merupakan titipan untuk ini ajaran untuk ini. Ya, yang istilahnya ini bukan Kristus, Bapak Demokrasi tahu. Kalau sampai mengajarkan hal yang tidak berdasarkan tidak disampaikan dalam kita jelaskan Allah kemudian secara gagasan seperti itu dan esensinya konflik itu betul-betul esensinya. Ya, kalau bilang jangan, saya bisa terangkan kalau jadi maka ya, tapi saya maksudkan mari kita kembali kepada Alkitab secara mungkin dan konsisten apa saja yang kita pelajari. Nah, kalau kita katakan tadi, ini jangan menurut. Kalau dia mau ini katakan berarti dia sedang bersuara. Kecuali ini istilah untuk menurut. Tapi dengan ajaran menurut, dia sedang mempersoalkan ajaran juga dia bilang ya mengatakan Allah yang tidak berdasarkan kitab, mengatakan Allah yang tidak berdasarkan kitab berarti salah bukan sesuatu. Ya. Lalu dia menjelaskan soal esensi Allah yang benar. Kalau mulai menjelaskan esensi Allah yang benar, bukan karena itu soal ajaran, bukan soal istilah. Jadi terlihat bahwa dia baru mengatakan yang Allah tidak itu selanjutnya itulah menjelaskan. Jadi sekali lagi dia bukan hanya menolak istilah, tapi dia menolak konsep seperti Allah yang sudah dipercaya selama tahun ini, ya. Dan terlihat video yang lain dan begini, Jadi apa yang telah dipercayakan kamu? Hilanglah lakukan yang kosong, yang tidak suci. Omongin kosong apa? Omong tidak benar. Ya, omong kosong. Itu benar. Wah, bisa tidak? Masuk juga ke kategori karena tidak ada dalam Alkitab. Tapi kita bilang ada dalam Alkitab. Bisa juga masuk ke kategori hoax. Iya, kenapa? Karena kita bicara Allah
Nah, Allah yang Esa itu jelas ini. Di Allah yang Esa ada adalah Allah yang sangat pribadi, dan Allah yang Esa itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, ketika mengatakan itu bahwa ajaran Islam bukan kata persoalan aja. Jadi sekali lagi orang ini tidak hanya mempersoalkan istilah, tapi juga persoalan ajaran. Ada juga omongan yang mari kita sesuaikan. Gitu. Saya cuma bilang, mari kita nggak usah pakai, karena itu kan tidak ada di kitab. Lalu mereka berkata begini, yang memang tidak ada di Alkitab. Dan kalau anak dengan anak Allah ya sama saja. Saya bilang, kalau sama saja istilah anak, ya, atau Roh Kudus dengan anak Allah dan Roh Kudus Allah, kenapa nggak pakai dari Alkitab? Kenapa pakai istilah-istilah yang tidak ada di Alkitab? Ya, saya untuk kita membuat kalau Anda gunakan istilah-istilah di luar Alkitab, itu loh. Oke. Di situ dia tidak mau menggunakan istilah yang tidak ada dalam Alkitab. Dia tidak menggunakan istilah dalam Alkitab. Sekarang mari kita ngomong ini. Yang kedua, tidak usah kita menggunakan istilah yang tidak ada di Alkitab. Ya, istilah Allah Tunggal, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, itu justru membuat orang dalam polemik berteologi, polemik pasti. Yang juga pusing gitu loh. Padahal kita tidak diselamatkan oleh percaya terhadap istilah. Kita diselamatkan karena percaya bahwa sang juru selamat yang tidak lain tidak bukan adalah Allah yang diinkarnasi dalam manusia terkurang. Nah, jadi kita mau menggunakan istilah kita sendiri menggunakan istilah. Sekarang saya bertanya, kenapa yang kata yang menyerang orang dengan menggunakan istilah yang tidak ada dalam Alkitab, tapi justru menggunakan istilah juga dalam Alkitab. Menurut saya di sini dia memandang sebagai lumrah. Ya, persoalan istilah seperti saya sudah bahas khusus termasuk yang menggunakan satu sifat yang nanti dia bilang karena pengalaman apa tertulis dalam itu saya bahas. Jadi jelas dari sini semua ini Yosua tidak hanya menyerang atau menolak istilah, dia menyerang maksudnya dia akhirnya, ya karena itu ada kita melihat dalam beberapa lagi dia mengatakan bahwa dia hanya menolak istilah itu dalam saya dia sedang berdoa dengan dia bahwa dia hanya istilah yang dia tolak istilahnya seluruh ajaran. Ya. Oke, baik itu ya potongan dari video ya dia nanti yang lebih lengkap. Ini kita udah mau dari siapa-siapanya Joshua ya. Ya dulu salah satu gembala dari jabatan juga di GBI ya, ada GBI, tapi sudah dikeluarkan. Ya sudah dikeluarkan, sudah buat gereja sendiri. Nah silakan. Jadi ya kita lihat begitu dia yakin dan sangat berani mengatakan bahwa ya Tritunggal itu adalah ya hoax, ya kategori berita bohong. Kata mengatakan tadi bahwa Allah itu hanya satu pribadi dalam Yesus Kristus. Nanti ada video yang lain juga mengatakan bahwa tidak ada tiga pribadi yang kekal. Ya, tidak ada tiga pribadi Allah yang kekal. Tidak ada tiga pribadi Allah yang kekal. Itu ya. Bahkan juga ada di konten tertentu mengatakan bahwa Yesus itu dicipta. Sebelum segala sesuatu dicipta, ya Tuhan Yesus menjadi pelaksana dari ciptaan. Ya, berdasarkan Wahyu 3:14. Ya, itu yang dibuat menjadi dasarnya ya. Ya, saksi yang setia itu ya. Jadi Yesus itu
awal dari ciptaan. Sebelum saya sudah diciptakan, dia dulu yang pertama dicipta, baru yang lainnya. Jadi Yesus menjadi pelaksana dari ciptaan. Nah, ini kita diskusikan dulu bersama-sama sebelum kita. Jadi penolakan terhadap istilah Tritunggal, ya, itu tidak dalam Alkitab. Tapi tadi dikatakan sementara dia sendiri menggunakan istilah inkarnasi. Tapi kalau dicari istilah inkarnasi itu tidak ada dalam Alkitab. Cari dari kitab Kejadian sampai Wahyu tidak ada. Ya, banyak istilah-istilah yang sedang digunakan oleh gereja, ya, istilah yang sering digunakan oleh gereja, tapi tidak dalam Alkitab. Misalnya, kalau kita mencari istilah gereja, ya gereja, ada nggak dalam Alkitab? Nggak ada. Dari PL sampai PB nggak ada istilah gereja, tapi kita gunakan, ya kita gunakan. Yang adalah eklesia, ya eklesia. Kemudian yang berikut juga, ya ada istilah sakramen yang digunakan oleh gereja. Ada nggak kata sakramen? Ya sakramen, ya di dalam Alkitab tidak ada, tapi kita gunakan juga. Apakah karena tidak ada istilah itu, maka itu tidak alkitabiah? Ya, maka harus kita tolak. Jadi Yesus sendiri tidak konsisten dengan apa yang dia bilang, karena dia juga menggunakan tadi apa itu namanya istilah inkarnasi. Mari silakan Bapak Ibu, ini karena ini kelas pasca sarjana, jadi harus lebih banyak juga argumentasinya untuk berbagi satu sama lain. Pak Daniel Marjimin kayaknya mau ngomong, silakan. Oke, terima kasih Pak dosen yang sangat baik dan membuka wawasan kita. Dari kemarin saya nyimak itu yang disampaikan dengan materi Pak dosen itu bagus sekali, dan itu juga yang saya imani dan saya terima di S1 saya dengan dosen Bapak Dr. Jonathan Sutrisna. Jadi ini sama persis yang saya dapatkan kemudian yang saya alami. Dan kemudian saya berterima kasih karena mendapatkan kata pengantar yang sangat baik sekali, yaitu kita harus terima dengan iman, baru pengertian. Yang didahulukan adalah iman, dan kemudian para pengertian, kemudian baru pengertian. Yosua Tewu tadi saya perhatikan itu lebih mengutamakan pengertian daripada imannya. Iman yang sudah dituangkan oleh bapak-bapak gereja mengenai Tritunggal itu. Dan kemudian karena dia sudah mencetuskan, sudah menolak dengan kata-kata Tritunggal itu adalah bohong dan tidak alkitabiah, maka dia berargumen sedemikian rupa, berapologetika sedemikian rupa yang tidak masuk akal kembali, dan kemudian istilah-istilah yang ada yang dia gunakan tentang inkarnasi segala itu dia tidak pahami lagi. Maka dia hanya menurut saya itu ngawur saja, dan kemudian mau menang sendiri saja, dan kemudian hanya membenarkan dirinya sendiri tanpa memperhitungkan, tanpa dengan orang lain yang sudah menyampaikan begitu baiknya. Jadi dia hanya berfokus pada pengertian, apologetikanya juga seperti itu, dan kemudian dia tidak terima dengan iman. Terima kasih. Saya mendapat saya kuliah dari S1 sampai sekarang ini mendapatkan Allah Tritunggal yang begitu baik, yang sesuai dengan iman saya, dan beberapa kemarin itu di pihak sinode saya membicarakan tentang Tritunggal antara lain seperti itu yang saya kemukakan. Yang saya catat kemarin ada 3, yaitu Pak Dwi, maaf kurang 1 ini harus ditambahkan, lupa, sama dalam wewenang, kuasa, dan satu lagi itu ya. Ya. Wewenang, kuasa, satu lagi apa ya Pak ya? Wewenang, kuasa, dan iman, salah. Yang apa itu? Mana? Sikap apa? Kesulitan mempelajari Tritunggal atau sikap? Sikap ya, itu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sama dalam kuasa, sama dalam wewenang, hakikat. Sama dalam hakikat, iya, ya, sama dalam hakikat, ya. Ya. Dan itu yang kita imani juga di sinode yang saya urus sekarang ini. Terima kasih. Itu Pak dosen yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Daniel untuk tambahannya, tanggapannya. Silakan yang lain. Tadi kayaknya Pak Daniel Leo bisa tadi kayaknya ngomong. Silakan.
Belum, Pak. Ya, silakan Pak Dani. Masih belum, Pak. Masih menyimak, Pak. Masih, nah, tadi buka. Ya, ada yang lain, Pak Elia. Pak Elia itu kan Pak Yosua tahu kan sahabatnya Pak Elia nampaknya. Iya Pak, sahabat yang keluar dari peredaran itu. Nah, Saya juga ini Pak yang memang salah satu alasan kenapa sih orang bilang makin tinggi gelar, makin tambah pengetahuan bukannya tambah benar gitu ya, memahami Alkitab itu malah jadi ngawur-ngawur Pak. Saya salah satu yang pernah diskusikan juga Pak dengan teman-teman hamba Tuhan. Memang Pak Yosua TU ini nih harus kita salibkan dulu nih Pak, biar tahu dulu nih Pak siapa sebenarnya Tritunggal itu Pak. Iya mengawur Pak, itu banyak orang-orang Kristen yang tergoncang Pak. Akhirnya ya mungkin dia salah satu penyesat Pak yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus Pak. Seharusnya dia memahami Pak bahwa pengertian Tritunggal itu adalah hakikatnya tadi yang saya bilang hakikatnya satu Allah, ya Allah Bapa Allah Kudus Tritunggal itu Pak. Cuman saya melihat dia kayaknya sekedar mencari sensasi sih Pak, mencari sensasi sehingga dia ingin mencari popularitas dan dia juga saya percaya Pak dia tegur kan oleh sinodenya sehingga dia keluar pada sinodenya Pak, dia ikut sinode lain gitu Pak. Nah itu dan itu memang salah satu alasan kenapa sinode mengeluarkan dia karena memang ajaran udah menyimpang Pak dan menggoncangkan iman orang-orang di sinode dia sehingga orang seperti ini harus dikeluarkan Pak gitu, dia tidak diterima lagi Pak ya, seperti itu Pak. Jadi ya saya menganggap ya dia omong kosong lah, malah omongan kosong sini dia sini bikin hoax Pak buat saya sih Pak gitu Pak. Masih Pak. Ya, mencari sensasi ya. Tapi kalau kita melihat dari cara penyampaiannya itu dia begitu yakin ya tentang pandangannya dia tentang Allah Tritunggal itu kan. Dia itu begitu yakin. Jadi mungkin bisa suka sensasi tapi lebih kepada keyakinan. Ya, keyakinan itu. Karena dia berani melawan arus ya, bahkan melawan dikatakan yang ini adalah ajaran yang turun-temurun yang seharusnya itu ditolak. Artinya tidak menghargai bapak-bapak gereja, ya, ajaran dari bapak-bapak gereja yang jauh lebih baik, lebih hebat, kan gitu ya, teologinya, kan gitu. Bahkan penulis-penulis buku yang handal, yang hebat, yang digunakan oleh perguruan tinggi di dunia ini, ya seperti Charles Ryrie kan gitu ya, ada beberapa penulis buku yang lain yang juga siapa itu satu lagi itu buku yang tebal seperti ini, teologi Kristen Millard ini kan, ini kan seorang teolog, profesor teologi yang hebat, yang bukunya sudah memberkati jutaan orang. Ya kalau Theo mungkin apakah ada ribuan juga nggak tahu kan gitu yang diajarkan sehingga mengikuti dia punya pengajaran ya, pandangan gitu. Kalau ini udah jutaan orang kan gitu. Ya artinya kita bisa melihat dampak dari pengajaran itu ya bagi banyak orang. Ya silakan, masih ada yang lain silakan. Ya, memberikan tanggapan. Ya Pak Yusuf silakan. Baik, terima kasih. Menurut pandangan saya pada dasarnya tidak seorang pun yang memahami Allah Tritunggal menurut pikiran dan asumsi subjektif menurut subjektif sendiri maupun persepsi kelompok. Tetapi menurut pandangan saya doktrin Tritunggal hanya bisa dipahami melalui firman Tuhan. Sejumlah fakta dan data-data konkret yang tersedia dalam Alkitab secara ilmiah, logis maupun teologi. Menurut saya pandangan saya seperti itu, Pak. Oke, baik. Ya, jadi tidak satupun yang bisa memahami Tritunggal itu dengan Allah Tritunggal dengan sempurna, tapi tetap kita mencari data fakta yang ada dalam Alkitab, ya. Oke, baik. Silakan satu orang lagi mungkin kasih tanggapan. Ya, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Tanggapan saya begini tentang Allah Tritunggal. Ya, bagi setiap kita yang untuk berbicara tentang doktrin tentang Allah Tritunggal, sebenarnya pendahuluan tadi dalam mata kuliah yang sudah kita ikuti ini di minggu lalu sudah disampaikan bahwa kita harus menempatkan pada posisi hal-hal yang pada takarannya iman harus bisa kita terima dengan iman. Kita tidak bisa memaksakannya untuk menerima bagian itu dengan akal sehat.
Contohnya seperti tadi yang sementara pembahasan kita yaitu tentang doktrin Tritunggal. Jadi memang secara tertulis tidak dituliskan, tapi istilah-istilah itu kan dalam beberapa bagian ayat-ayat kebenaran firman Tuhan itu kan diuraikan bahwa terlihat jelas ketiga pribadi itu di dalam karya-karya penciptaan, bahkan dalam keberlangsungan kehidupan kita orang-orang percaya. Jadi masukan saya bahwa kalau ketika kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, harus kita bisa menundukkan akal sehat kita, logika kita untuk kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Karena ada sisi di mana kita tidak bisa menerima dengan akal sehat, itu adalah taraf bagiannya iman untuk menjadi bagian untuk kita bisa menerima itu. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Dani. Masih ada? Kalau tidak ada, supaya kita lanjutkan. Ini mungkin Pak, siapa yang baru bergabung ini? Baru bergabung ya? Pak Boleh Marolo. bertanya, Pak? Oh, ya silakan Pak, sabar. Silakan. Karena dari tadi saya dengar Tritunggal itu kan 3 di dalam 1, Pak. Saya baca di Alkitab kan manusia itu adalah gambar Allah. Apakah kita bisa mengartikan Tritunggal itu sama seperti manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, Pak? Oke, baik. Itu sering digunakan ya ilustrasi ya untuk menjelaskan Tritunggal ya, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi bisa tidak, tapi saya lebih cenderung tidak menggunakan itu. Mengapa? Karena nanti kita pelajari, pahami 3 pribadi itu sehakikat kan gitu. Ya hidup, Bapa itu hidup, Anak itu hidup, Roh Kudus itu hidup. Kalau tubuh, jiwa, roh. Nah, tubuh, jiwa, roh, ya kalau jiwa dan roh tanpa tubuh akan mati. Ya kan? Akan mati, tidak hidup. Atau tubuh tanpa hanya dengan jiwa nggak bisa. Roh. Tapi kita lihat ini hakikatnya satu hanya manusia. Ya manusia, ya manusianya. Tapi kalau diilustrasikan tubuh, jiwa, roh, dan tidak bisa menjadi suatu kesatuan dalam arti semuanya itu bisa dikatakan kehidupan. Ya. Jadi harus kalau nanti kebergantungan. Kalau Bapa kan tidak bergantungan kepada Yesus, tidak bergantungan kepada Yesus, tidak bergantungan kepada Roh Kudus, atau Roh Kudus tidak bergantungan kepada Yesus, Yesus tidak bergantungan kepada Bapa dalam hal hakikat keilahian. Kalau tubuh, jiwa, dan roh itu kebergantungan. Ya, tubuh tanpa jiwa dan roh berarti kematian. Mati, kan gitu. Tidak mungkin. Ya. Sementara Bapa itu hidup, Yesus itu hidup, Roh Kudus itu hidup. Ya. Nah, itu kurang tepat untuk menggunakan itu. Ya, ada banyak ilustrasi yang lain. Ya, ilustrasi yang lain yang digunakan oleh penjelasan untuk tentang Tritunggal. Di minggu lalu kita sudah belajar ambil suatu Alkitab di beberapa kitab yang mengatakan kita tidak bisa ya membandingkan Tuhan ya dengan apapun karena tidak ada bandingannya. Ya, tidak ada bandingannya. Kemudian tidak bisa tidak ada yang sama seperti Tuhan. Mau disamakan seperti apa? Orang bisa mengerti, memahami sesuatu biasanya karena ada kesamaannya. Ya kan? Ada kesamaannya. Kesamaannya misalnya apa? Kalau kita cari, misalnya kesamaan dari Coca-Cola. Ya, kesamaannya apa? Coca-Cola satu kaleng, cari satu Coca-Cola yang lain. Sama-sama Coca-Cola. Tapi itu dua menjadi 2 Coca-Cola, ya kan gitu ya. Dua kaleng Coca-Cola kan gitu ya. Nah itu. Kalau mau dibedakan berarti jangan Coca-Cola, Fanta dan yang lain sebagainya. Itu pun tidak bisa. Ya, ada lagi seorang ayah dan seorang bapak. Ya, dikategorikan di rumah sebagai ayah, di luar sebagai bos, nanti di kelurahan sebagai kepala lurah. Itu pun nggak bisa. Ya, tidak bisa dalam waktu yang sama. Dia sebagai lurah, di waktu yang sama dia sebagai bapak, di waktu yang sama dia tidak bisa sebagai bos. Nggak bisa. Ya kan? Nah, kalau Tuhan dalam Tritunggal itu di waktu yang sama bisa. Ya, di waktu yang sama. Nah, itu jadi menurut saya tidak ada yang tepat untuk menggunakan suatu ilustrasi ya, menjelaskan tentang Tritunggal. Lebih baik kita jelaskan bukti pertama keesaan. Ini nanti kita keesaannya bahwa dia esa dari kata Eloah, ya. El itu adalah tunggal dan atau Eloah itu tunggal. Baru nanti kita buat masuk kepada kata Elohim yang menggunakan kata akhiran im, jamak. Nah, ini Eloah, Eloah,
Elohim. Nah, ini ada semua dalam Alkitab. Bahkan kata Elohim itu 2000 lebih. Ya, 2000 lebih dalam Alkitab. Maka pakai satu kebetulan? Tentu tidak. Lebih baik kita menjelaskan itu. Kalau kita mau jelaskan ini pun kepada orang yang tidak percaya kepada Kristus, seperti apapun kita menjelaskannya, dengan ilustrasi apapun yang kita gunakan, ya, tetap mereka tidak mengerti dan akan mentertawakan kita, tetap mengatakan kita orang kafir. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi, Pak Sahabat, tidak ada suatu yang bisa lebih tepat. Mungkin itu untuk orang awam boleh kita gunakan, tapi ya itu tetap aja tadi saya bilang, ya, tubuh tanpa jiwa dan roh ya mati, ya kan? Ya gitu. Apakah Bapa tanpa Yesus mati? Tidak ada, hidup semuanya. Bapa hidup, Anak hidup, Roh Kudus hidup. Karena sudah ada dalam hakikat yaitu keilahian, kekekalan, ya, kekekalan. Kira-kira seperti itu. Ya, Pak, sabar. Kalau mungkin masih kurang jelas bagaimana? Sudah jelas, Pak. Cuma sekarang saya sering kan dengar orang bikin ke logikanya seperti itu, Pak. Ya. Makanya saya pertanyakan apakah bisa dipergunakan logika yang seperti itu, Pak. Ya, menurut saya jangan, Pak. Ya, jangan ya. Tidak kurang tepat menggunakan itu. Bahkan saya katakan tidak tepat. Ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Bung Arthur. Terakhir sebelum kita masuk ke materi. Bicara. Baik, Pak. Saya seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, bahwa masalah ini sebenarnya bukan hanya muncul karena bapak-bapak gereja memberikan pengajaran itu, tetapi ini menjadi suatu masalah ketika dicoba dirumuskan dan diterjemahkan dalam satu formula definisi yang dapat dimengerti oleh pikiran kita manusia. Nah, ini akan menjadi sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Seperti barusan saudara kita Sabar menanyakan hal itu. Itu apapun tidak akan bisa dipakai untuk mencoba menggambarkan keesaan dari Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi yang dicatat dalam Alkitab. Itu akan sangat mustahil. Nah, salah satu hal yang menjadi kisruh mengenai video yang kita nonton tadi adalah karena sebenarnya menurut pendapat saya, Pak Yosua Tewunya ini sebenarnya mencoba mensederhanakan mengenai ketiga penyataan Allah ini di dalam satu formula yang sederhana agar orang lain mudah untuk menjadi percaya kepada Allah. Nah, ini juga sama masalahnya dengan yang terjadi ketika di zaman Paulus pada Kisah Para Rasul di Yunani, ketika para ahli-ahli fikir dari Yunani mempertanyakan siapakah Allahmu itu yang baru kami dengar. Karena dia ada Bapa, ada Anak, dan Roh. Nah, pertentangan ini sudah mulai ada dari zaman Paulus. Makanya di dalam kitab Roma penjelasan itu menjadi teologi itu menjadi sangat rumit sekali. Jadi saya sendiri setuju dengan apa yang Bapak katakan bahwa itu tidak mungkin diterjemahkan atau diformulakan dalam satu pola pikir atau definisi kita hanya agar pikiran kita ini bisa menelan itu dan menjadi mengerti itu. Karena seperti sudah kita tahu, justru kalau kita tidak dapat mengerti itu, justru kalau kita tidak dapat memformulakan itu, justru kalau kita tidak dapat memahami kedahsyatan dari penyataan 3 pribadi ini, justru itulah Allah. Makanya mau disimplifikasi, kemudian dicoba diterapkan pada perumpamaan-perumpamaan tentang manusia. Ada juga Pak Bambang Nursina pernah mengatakan begini, saya mencoba menjelaskan tentang Tritunggal, tapi ini akan sangat sulit saudara mengerti. Saya Bambang Nursina, kemudian saya merekam diri saya di dalam CD ini. CD ini kemudian saya kirim ke seluruh Indonesia atau seluruh dunia, agar semua orang di seluruh dunia atau seluruh Indonesia bisa mendengarkan firman yang saya katakan. Tapi pada waktu lain saya juga bisa memberikan pesan suara saja tanpa gambar saya. Nah, ini coba kalau mau dipikir juga, terus beliau mengatakan begini, apakah kalau saudara membakar CD saya, kemudian saya menjadi mati? Tidak. Apakah kalau saudara mendelete pesan suara saya, yang meskipun tidak kelihatan suara wajah gambar saya, tapi itu tetap saya, pernyataan diri saya, apakah saya menjadi mati? Tidak. Kira-kira Allah seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang menurut saya yang saya baru dengar, karena beliau menggunakan dirinya, merekam dirinya dalam CD atau DVD, kemudian beliau juga bisa merekamkan suaranya. Jadi kalau suaranya itu videonya itu menjadi Yesus, pesan suaranya itu menjadi Roh.
tetapi sama bagi saya itu pun tidak bisa mengena. Kenapa? Karena ketiga pribadi yang ada di Alkitab, yang dicatat oleh Alkitab sebagai cara Allah menyatakan diri kepada kita, masing-masing mempunyai kuasa yang sama. Kemudian meskipun dalam banyak catatan buku dikatakan bahwa ini tiga pribadi yang berbeda. Nah, ini juga menjadi berbahaya, pernyataan kata berbeda. Kenapa? Karena Yesus di dalam Alkitab bahwa aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku. Roh Kudus bilang bahwa dia berdoa kepada Bapa dengan kata tidak terkatakan, supaya dan dia menyampaikan hal yang sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi tiga pribadi melakukan satu kehendak dengan satu tujuan, yaitu memberikan kemuliaan kepada Bapa. Seperti Alkitab katakan bahwa aku tidak memberikan kemuliaanku kepada siapapun. Jadi kalau dikatakan tiga pribadi ini berbeda, akan juga menjadi salah gitu. Jadi saya setuju bahwa ini adalah satu pernyataan Allah yang luar biasa, yang tidak bisa diterjemahkan secara sederhana, sampai kapanpun tidak akan bisa. Karena Allah terlalu besar dan kita terlalu sederhana. Dan saya berharap kita ini orang percaya, para gembala atau orang-orang yang ahli teologi berhenti untuk berusaha mensederhanakan atau berhenti untuk berusaha mensimpulkan atau mengkomposisikan definisi dari Trinitas ini dalam satu definisi. Ada satu buku yang berjudul The Trinity. Itu ditulis, saya lupa nama penulisnya, Pak. Tetapi dalam buku itu dia bilang yang menjadi masalah adalah karena di dalam banyak orang berusaha, ada yang mengatakan begini, Yesus itu tidak 100% manusia. Satu. Yang kedua, Yesus itu juga tidak 100% Allah. Terus yang selanjutnya, hal itu kemudian menjadi sulit, akan sangat sulit untuk memahami juga bagaimana dengan Roh Kudus. Selanjutnya, jadi sama. Setinggi-tingginya apapun ahli pikir yang dapat dikemukakan oleh seorang filosof, mereka tidak akan sanggup untuk menerjemahkan, sekali lagi, tidak akan sanggup untuk menerjemahkan Allah dalam satu komposisi definisi yang bisa dimengerti oleh manusia siapapun di muka bumi, Pak. Menurut saya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ya, baik, Bung Arthur, terima kasih, ini yang luar biasa. Jadi kalau disingkat, jadi tidak satupun manusia di dunia ini yang bisa mengerti Tuhan dengan sempurna, dengan cara apapun. Ya, manusia tidak mendirikan konsep tentang Tuhan. Manusia bukan memulai mengenal Tuhan, ya, tetapi semuanya kembali kepada Tuhan yang memulai segala sesuatu. Ya, melalui penyataannya, memperkenalkan dirinya, itu dimulai dari Tuhan. Dan konsep Tuhan itu adalah ada di Tuhan itu sendiri. Ya, konsep yang didirikan oleh manusia, yang dibuat oleh manusia, ada kecenderungan tidak sesuai dengan konsepnya Tuhan, ya, atau pandangannya Tuhan. Kita memandang Tuhan tidak bisa mampu memandang seperti Tuhan memandang dirinya sendiri, memandang kita manusia, ya, gitu. Jadi ini yang segala sesuatu dimulai dari Tuhan. Jadi kalau belajar tentang Tritunggal memang betul sangat sulit, ya, pasti menemukan kesulitan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mempelajarinya, ya. Kita harus mempelajarinya, ya, supaya ya sesuai dengan pemahaman yang Alkitab. Yang pertama yang selalu katakan harus iman lebih dahulu dulu, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nanti kalau misalnya ada lagi topik hal yang perlu didiskusikan, ya, saya tampilkan dulu materi yang untuk lanjutan, ya. Mungkin secara singkat saya ulangi lagi ini yang sudah minggu lalu sedikit, diulangi dulu. Sikap dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal. Bagaimana sikap kita, ya, penting, ya. Ya, kita tahu ada kesulitan dari kita harus punya sikap. Ya, sikap pertama itu adalah ya penghargaan yang tertinggi terhadap keseriusan dan kerahasiaan Tuhan. Bahwa Trinitas itu adalah keunikan, ya. Ya, kalau Michael de Million mengatakan, ya dikatakan kita dapat menjunjung Allah lebih tinggi jika kita mengetahui bahwa Allah tidak dapat mengerti
berada di luar jangkauan kita. Nah ini kalau sebenarnya jadi Tuhan ini itu ada di luar jangkauan. Jadi tidak mungkin ya kita bisa jangkau ya. Nah itulah sebabnya penting sikap yang kedua karena nanti jangkauan manusia, di jangkauan pikiran manusia, maka hal yang itu penting yaitu iman mendahului pengertian. Ya, iman mendahului pengertian. Ya. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Halo, halo, suara saya jelas? Putus-putus, Pak. Halo. Sudah? Jelas Pak, saya jelas Pak. Lanjut Pak. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, coba ke Aselmus ya. Aselmus berkata demikian. Ya. Saya pikir ini penting ya. Aku percaya supaya aku mengerti. Ya. Dan bukan aku mengerti supaya aku percaya. Nah ini luar biasa ini. Aku percaya supaya aku mengerti. Ya, itu berarti mendahului iman. Mendahului percaya dulu. Beriman dulu. Baru kita bisa mengerti. Mengapa demikian? Ketika orang sudah percaya, orang tersebut memiliki namanya Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menuntun kita, membuat kita memahami, mengerti siapa sesungguhnya Tuhan, termasuk siapa Bapa, siapa Yesus, siapa Roh Kudus. Nah itu, kalau orang sudah beriman kepada Kristus, pasti dikaruniakan Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang menolong kita mengerti, sekalipun itu masih terbatas, ya kan? Ya terbatas. Karena yang sempurna itu nanti. Ya, jadi itu. Memang ada nyanyian. Ku mau sempurna seperti Yesus. Ya, tapi sempurna dalam hal apa sebenarnya? Berjuang dalam hal karakter, bukan dalam hal keilahian. Ya, dalam keilahian manusia tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tapi dalam hal karakter Tuhan, ya ada pada manusia bisa. Ya kan? Karakter yang mengasihi, karakter yang hidup kudus, karakter yang bisa mengampuni dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, jadi bukan aku mengerti supaya aku percaya, bukan itu. Aku mengerti dulu baru percaya. Nah, ini berarti kita mengandalkan pikiran manusia yang terbatas. Nah, coba kita mengerti Tuhan pemberi akal. Dari mana akal kita? Adalah dari Tuhan. Tuhan yang memberikan akal kepada manusia. Ya. Nah, lalu dengan akal yang diciptakan Tuhan, diberikan Tuhan, kita mau memahami ya Tuhan pemberi akal itu. Ya enggak mungkin. Ya. Ya, tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal kita. Ya, baru kita percaya. Nah, itulah yang sering terjadi sekarang ini ya. Ya, sekarang ini di agama-agama tertentu, mereka berusaha mengerti dulu baru percaya. Kalau saya harus mengerti dulu baru saya percaya. Tidak akan pernah kalau tidak Roh Kudus yang mengaruniakan kepadanya iman sehingga dia percaya. Itu. Oke. Nah, itu sikap ya. Kemarin saya sudah sampaikan secara sikap itu. Kita lanjutkan pengertian istilah Tritunggal ya, atau Trinitas ya, Trinitas. Oke. Dari mana, siapa yang memunculkan pertama kali istilah Trinitas ataupun Tritunggal itu? Yaitu adalah seorang bapak gereja namanya Tertullianus ya. Ya, Tertullianus. Dia memunculkan istilah itu sebenarnya bukan karena ditemukan dalam Alkitab, dan tidak ada memang dalam Alkitab, tapi mau menunjukkan hakikat dari Trinitas itu ada ayat-ayat Alkitab yang mendukung, ya mendukung, ya. Oke, sekali lagi jangan karena tidak ada istilah Tritunggal ataupun Trinitas atau doktrin Allah dalam Alkitab, lalu itu tidak Alkitabiah, ya, tidak Alkitabiah. Tapi kita lihat esensinya, ya, hakikat yang di dalam ya Trinitas itu. Nah ini saya sudah jelaskan minggu lalu ya, jadi kita tidak perlu ulang lagi. Oke, nah mari kita perhatikan istilah Tritunggal ataupun apa dari Tritunggal itu atau Trinitas. Tadi saya setuju dengan disampaikan oleh Pak Arthur, tidak bisa dan tidak ada definisi yang sempurna tentang Allah Tritunggal, tidak ada ya. Tapi kita bisa melihat ya secara deskriptif arti dari makna nama, dari nama Tuhan dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Elohim di Kejadian 1:1. Jadi kata jamak yang menunjuk kepada Tuhan
sebutan kepada Tuhan yang pertama kali itu di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan. Kata Allah di situ menggunakan kata Elohim dalam di bahasa Ibrani. Jadi istilah Elohim adalah kata benda berbentuk jamak. Ini terjemahkan dalam bahasa Yunani yaitu theos, ya theos, atau Inggris God, ya. Dan juga bahasa Indonesia Allah. Ya, bahasa Indonesia Allah, ya, jangan Allah. Allah itu bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Di Arab memang digunakan juga bahasa disebut kepada Allah itu Allah. Kalau kita bahasa Indonesia Allah, ya, Allah, ya, itu udah resmi. Jadi bahasa Indonesia itu udah resmi. Atau juga ada kata Tuhan, ya, Tuhan. Oke. Jadi secara etimologis kata Elohim itu berasal dari kata benda berbentuk tunggal, yaitu apa? El. El ini juga bisa diartikan juga kepada dewa, ya, satu dewa, atau Allah, digunakan juga kepada Allah. Nah, nanti bisa dilihat beberapa ayat Alkitab sebagai referensi. Kemudian atau kata Eloah. Eloah artinya Allah. Ini tunggal. Nanti akan kita hubungkan ini dengan keesaan, ya. El dan Eloah itu adalah satu keesaan. Oke. Nah, penggunaan kata Elohim untuk Allah dalam Kejadian 1 ayat 1 tadi ini merupakan kata bentuk jamak atau disebut dengan plural, ya. Ya, plural ini adalah kata Elohim mempunyai bentuk tunggal singular, yaitu bentuk tunggalnya apa? Eloah. Eloah. Ya, Eloah ini digunakan di antara lain dalam Ulangan, ya, 32 ayat 15 sampai 17 dan juga di Habakuk 3 ayat 3. Itu nanti kita bisa baca, ya. Nah, tetapi dalam Perjanjian Lama kita perhatikan kata El itu digunakan, kata El, ya, digunakan yang bisa tadi terjemahkan kepada dewa dan juga kepada Allah itu adalah 250 kali. 250 kali. Dan kata Eloah itu lebih sedikit lagi, ya, lebih sedikit lagi, hanya digunakan sebanyak 57 kali. Eloah itu adalah menunjuk kepada keesaan atau tunggal, ya, tunggal, ya, atau esa. Oke. Nah, sedangkan kata Elohim ini ditemukan dalam Alkitab banyak sekali, ya, banyak, yaitu apa? Sekitar 2.570 kali. Kata Elohim, ya, kata Elohim menunjukkan adanya kejamakan. Memang ada kata Elohim yang bukan menunjuk kepada, ya, kepada Tuhan. Misalnya Mahanaim, nanti kita lihat, itu bala tentara, yang menunjukkan kejamakan. Jadi penggunaan kata bentuk jamak atau plural yang jauh lebih banyak berarti apa? Ini menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Ini nggak bisa disangkal lagi, ini nggak bisa dipungkiri lagi, ya. Ini banyak banget gitu, ya. Makanya saya bilang gini, kalau pemahaman hanya satu pribadi saja, hanya esa dalam pribadi saja, esa dalam pribadi, maka seharusnya kejamakan ini nggak usah dalam Alkitab. Yang digunakan semua adalah kata El atau Eloah saja. Ya, Eloah, Elohim, Eloah, Elohim. Ya, apa maksudnya? Elohim. Jadi maksudnya jangan gunakan Elohim, kami gunakan hanya Eloah saja. Tapi kenyataannya, faktanya di Alkitab tidak demikian. Lebih banyak, ya, menggunakan kata Elohim, ya, Elohim, ya. Jadi penggunaan kata Elohim jauh lebih banyak adalah membuktikan apa? Yang membuktikan bahwa adanya keesaan dan sekaligus juga membuktikan adanya kejamakan dalam diri Elohim, ya, dalam diri Elohim. Nah, inilah yang luar biasanya, ya. Jadi kata Elohim itu berbentuk jamak, tidak boleh diartikan juga diterjemahkan Allah-Allah karena jamak, Allah-Allah. Nah, kalau menggunakan Allah-Allah, nah ini nanti kita menjadi penyembah Allah yang penganut, ya, pemahaman politis, ya, politisme, banyak Allah, gitu kan? Tentu tidak boleh terjemahkan dengan menggunakan Allah-Allah, ya, karena apa? Itu bertentangan dengan iman Kristen yang menyatakan bahwa Tuhan itu esa di Ulangan 6:4 itu, ya. Ini menjadi suatu kalimat syahadatnya orang Israel, ya, bahwa Allah itu esa, ya, di Ulangan 6:4. Oke. Nah, jadi kata Elohim itu dibentuk dari dua kata Ibrani, yaitu tadi El atau Eloah. Ya, artinya apa? Artinya Allah yang esa. Itu yang pertama. Kemudian dikatakan ada kata im. Kata im.
yaitu sebuah kata akhiran. Im itu sebuah kata akhiran. Ini kata benda maskulin bahasa Ibrani yang menjelaskan tentang apa? Gagasan, ya, jumlah yang banyak. Jadi im itu ya menunjukkan gagasan jumlah yang banyak, ya, jumlah yang banyak. Tapi kalau banyak jangan katakan lebih dari 3 gitu ya. Ya, tidak ya. Oke, atau kurang dari 3 ya. Nah, jadi contoh ini sudah kita perhatikan ya dalam minggu lalu mungkin ya. Bahasa Inggris ya, kalau menunjuk kepada satu guru, teacher ya. Kalau beberapa guru, teachers ya gitu. Berarti lebih dari satu guru kan gitu ya. Itu menggunakan S. Ya, menggunakan S ya. Kemudian kalau misalnya buku, book artinya satu buku. Tapi kalau sudah ya banyak buku misalnya itu sudah menggunakan S ya. Books berarti lebih dari satu buku. Nah, demikian juga akhiran im dalam bahasa Ibrani. Im dalam bahasa Ibrani itu kata misalnya kata Elohim ini hendak apa? Menerangkan sebuah fakta Alkitabiah bahwa Allah yang esa itu memiliki lebih dari satu elemen ilahi. Ya, atau sebenarnya dengan pribadi, ya. Jadi jelas Tritunggal itu adalah yang esa, yang menyatakan diri menjadi 3 pribadi, ya, 3 pribadi, ya. Tritunggal adalah 3 pribadi namun satu di dalam esensinya. Jadi esensinya hanya satu, esensi apa? Keilahian. Jadi tidak ada ilah-ilah ataupun Allah-Allah ya yang berbeda gitu ya. Nah, jadi ini yang kita bisa perhatikan. Jadi tidak ada di dalam hal hakikat tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan ya dalam hal hakikat. Dalam hal pribadi ada perbedaan dalam hal pribadi ya. Ya, karena apa? Bapa tidak pernah jadi Yesus, Yesus tidak pernah jadi Bapa, Yesus tidak pernah jadi Roh Kudus, Roh Kudus tidak pernah jadi Yesus dalam hal pribadi ya, dalam hal pribadi. Satu-satunya yang pernah menjadi manusia hanya Yesus. Ya, sebagai anak Allah. Bapa tidak pernah menjadi manusia, Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia. Oke. Jadi kita perhatikan di sini memiliki 3 pribadi tetapi satu dalam naturnya. Ya, naturnya. Ya, naturnya, dasarnya, ya, dasarnya, ya. Nah itu, ya dasarnya itu adalah ilahinya. Ya, ilahinya. Oke, nah ini ya kalau kita mau kita perhatikan ada 3 manusia yang berbeda nama, berbeda marga, tapi dia punya hakikat yang sama. Yaitu hakikatnya apa? Hakikatnya itu sama-sama manusia. Gitu. Sama-sama anak manusia. Gitu ya. Itu hakikatnya. Nah, gitu ya. Oke, baik. Nah, kita perhatikan. Nah, ketiganya setara dalam wewenang, kuasa dan kehormatan. Nah, ini mungkin yang tanyakan tadi Pak Daniel Darmiji ya. Jadi ketiganya apa dalam hal setara, dalam hal kuasa, wewenang, setara, bahkan dalam hal kehormatan. Jadi tidak ada pemberian penghormatan kepada Bapa yang lebih tertinggi kepada Yesus, tidak. Ya kan? Roh Kudus apalagi lebih rendah lagi terhormatnya kan kita. Enggak. Kuasanya pun tidak ada yang lebih berkuasa. Bapa lebih berkuasa daripada Yesus. Karena memang ada ajaran mengatakan ya Bapa lebih berkuasa dari Yesus. Mengapa? Karena kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu dari Bapa. Ya, bersumber dari Bapa. Kalau kuasa itu bersumber dari Bapa, berarti namanya sumber pasti lebih berkuasa. Nah, Bapa pun berhak ya mengambil kuasa yang diberikan kepada Yesus. Ya, mengambil hak itu, ya, kuasa itu. Ada satu hak bebas dari Bapa untuk mengambil. Maka ketika itu diambil, Yesus sudah punya kuasa, berarti Yesus lebih rendah. Nah, itu ajaran yang ada viral seperti itu. Nanti kita akan putar videonya mengatakan demikian ya. Jadi sekali lagi disederhanakan, jadi berasal dari kata bahasa Latin ya, Trinitas. Ya, jadi selain Tritunggal ada Trinitas. Trinitas dari kata tres sama dengan 3, ya, unus sama dengan 1, berarti Trinitas 3 dalam 1. Nah ini, kalau kita hal ini kita jelaskan kepada agama lain, pusing dia, ya kan? Nah kita mau menerima ini ya karena kita sudah percaya, ya, beriman, ya, sehingga kita bisa menerima. Tapi kalau berdasarkan logika kita, ya, ya mungkin ini kita nggak terima, ya, tidak terima. Oke, nah ini, nah coba kita lihat pengertian Trinitas, ya, menurut ya siapa ini Warped, ya, Warped mengatakan begini, ya,
Ya, ada satu Allah yang benar dan satu-satunya. Tetapi dalam keesaan dari kealahan ini ada 3 pribadi yang sama, kekal, sepadan, sama dalam hakikat, tetapi berbeda dalam pribadi. Nah, ini dalam bukunya Charles Ryrie ya, dari Basic Theology ya, di halaman 53. Nah, jadi mengatakan ada satu Allah, Allah itu hanya satu saja. Dan itu benar. Dan satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya, Esa. Ya, sesuai dengan ulangan 6 ayat 4 tadi kan? Ya, 6 tadi. Tetapi dalam keesaan dari kealahan ini ada 3 pribadi yang sama kekal. Artinya 3 pribadi itu kekal. Bapa kekal, Yesus kekal, Roh Kudus kekal. Ya, itu memiliki sifat kekekalan dan itu dibuktikan oleh banyak ayat Alkitab. Ya, jadi sama dalam hal apa? Kalau kita lihat selain kekal, sepadan. Nah, berarti kalau udah sepadan sama dalam hakikat. Nah, ini berarti tidak ada lagi hierarki. Ya, tidak lagi hierarki. Bapa lebih berkuasa, lebih terhormat, lebih royenang daripada Yesus. Tidak ada. Ya, tidak ada lagi itu hari hierarki itu. Maka kita tolak ya ajaran yang mengatakan ada hierarki Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Itu yang harus kita tolak, tidak ada hierarki. Kemudian berbeda dalam pribadi, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, itu. Sekarang lihat menurut Stephen Tong, pengertian Trinitas menurut Stephen Tong, ya. Jadi doktrin Tritunggal termasuk doktrin monoteisme. Monoteisme, bukan politeisme, yaitu pengakuan kepada keesaan, ya, yang percaya kepada Allah yang esa, dan Allah yang Maha Esa. Maha Esa itu mempunyai 3 pribadi. Maaf ini salah saya ketik ya, mempunyai maksudnya ya. Mempunyai 3 pribadi. Jadi bukan satu pribadi seperti tadi yang dikatakan oleh Yesus, satu pribadi. Hanya Yesus saja itu. Yesus itu sebagai Bapa, Yesus sebagai Roh Kudus. Ya, one, ya kan gitu ya. Hanya satu kan gitu ya. Nah, makanya ketika Yesus naik ke surga, ya dia pemahamannya JT itu tentang Kisah Para Rasul 1 tentang kenaikan ke surga disaksikan oleh murid-muridnya, lalu para malaikat mengatakan, ya, maka mengapa engkau masih melihat bahwa Yesus yang telah naik ke surga itu akan datang dengan cara yang sama. Akan datang dengan cara yang sama, artinya mereka bisa lihat, saksikan. Tapi menurut Yesus itu sudah digenapi. Sudah digenapi. Kedatangan itu sudah digenapi. Itu apa? Dengan hadirnya Roh Kudus. Itulah Yesus dalam bentuk Roh Kudus. Wow, itu ada pengajaran viral juga itu ya. Nah, itulah Roh Kudus, itulah Yesus. Berarti kita tidak perlu lagi menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, sudah digenapi. Yang dikatakan oleh para dua malaikat itu tadi. Nah, itu ya. Atau ada kedatangan yang ketiga kali. Nah, gitu kan. Padahal dalam Alkitab tidak ada kedatangan yang ketiga kali. Kedatangan yang kedua kali kan gitu ya. Oke. Nah, jadi ini benar-benar kita lanjutkan lagi ya. Pribadi pertama adalah siapa? Allah Bapa. Pribadi kedua adalah Allah Anak atau Yesus Kristus. Dan pribadi ketiga adalah Allah Roh Kudus. Tadi penolakan dari JT itu tidak ada istilah Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam Alkitab. Memang kalau kita cari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada. Yang adalah anak Allah, gitu kan? Ya, tidak ada memang, ya tidak ada. Tapi kan ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Bapa itu adalah Allah, Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Mau dibalik pun nggak apa-apa, ya kan? Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Atau dikatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Makanya sekarang ada banyak anti dengan lagu apa yang sering nyanyikan. Hormat bagi Allah Bapa. Ya, itu padahal lagu sangat dalam sekali teologis, tapi dikatakan ditolak itu ya. Nah, orang tertentu saja sebenarnya tidak banyak ya. Nah, itu tidak tepat lagunya ya. Nah, jadi kita perhatikan lagi kelanjutan dari pengertian dari Trinitas dari Stephen Tong ya. Dia katakan apa? 3 pribadi bukan berarti 3 Allah. Itu dia. Dan 1 Allah bukan berarti 1 pribadi. Nah, ini bertentangan berarti tadi dengan JT ya. 3 pribadi itu mempunyai 1 esensi atau disebut dengan sifat dasar yang disebut dalam bahasa Yunani itu adalah ousia.
ya, atau dalam bahasa Inggris substansi, ya, substansi itu yang sama, yaitu apa? Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Namun ketiganya mempunyai satu audis, ya, atau disebut tadi adalah ausia, ya, yaitu esensi Allah, dasarnya, ya, itu, ya ini saya lebih apa kalau saya lihat definisi yang diberikan oleh Ustaz Pentong ini, ya itu yang saya yakin, ya, itu yang saya terima, termasuk tadi definisinya Wilfred, ya itu. Oke. Kalau disederhanakan begini, ini kita sudah pasti tahu ini ya, udah pernah lihat pasti ya. Kita coba melihat dulu lagi, nggak apa-apa ya, kita lihat dulu. Nah, di dalam hal menjelaskan ini, ya gambar ini gini. Kalau kita melihat pertama Allah dulu ya, Allah dulu ya, Tuhannya dulu ya. Jadi kalau kita lihat Bapa itu adalah Tuhan, ya dalam keilahian ya, dalam hal keilahiannya. Anak atau Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus, ya Roh Kudus itu adalah Tuhan. Ya, ini esensinya ini. Ini esensinya. Ya, atau dasarnya. Ya, dasarnya. Atau hakikatnya. Ya ini, ya. Tapi dalam hal pribadi, Bapa bukanlah anak, ya. Kemudian Roh Kudus bukanlah anak, Roh Kudus bukanlah Bapa, atau sebaliknya, Bapa bukanlah Roh Kudus bukanlah anak, ya, dan sebaliknya, seterusnya begitu dalam hal pribadi. Makanya kalau kita ya mau berdoa, ada nyanyian itu baru tadi pagi saya saya arahkan anak-anak kita nyanyikan pujian. Ya, lagunya apa? Kita panggil Yesus, 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 Engkau Bapakku. Nah, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Ya kan? Nah, Yesus itu tidak ada pernah dipanggil Bapa dan tidak ada konsep Bapa bagi Yesus. Ya, ya Bapa dan gitu. Ya, coba kita cari, ada nggak? Kalau yang di Yesaya 9 ayat yang ke-5 dan 6 ini ada Bapa di situ, itu bukan menunjukkan kepada nama sebutan, tetapi itu menunjukkan kepada keberadaan atau eksistensinya yang kekal, Bapa yang kekal. Jadi bukan menunjuk nama panggilan atau nama diri, bukan. Ya kan? Nah, itu. Jadi jangan kita panggil, ya. Ya, ada lagi lagu dikatakan lagu apa itu? Ya. Tentang apa? Sempat ku terpesona, kan gitu ya. Masa kita hanya sempat terpesona kepada Tuhan? Yang ada adalah kita selalu terpesona dengan Tuhan. Ya kan? Jadi selalu terpesona dengan Tuhan. Karena keagungannya yang luar biasa, karena kasihnya, ya gitu ya. Saya nyanyikan sangat, Pak. Sangat terpesona. Ya, sangat. Boleh. Nah, sangat terpesona. Lebih baik diganti, kan gitu. Atau kalau tadi lagu Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku, boleh. Jangan Yesus, Engkau, kupanggil Engkau Bapa. Nah, gitu ya. Jadi kita harus selektif pilih lagu ya. Oke. Pak Arthur tahu itu, kalau memilih lagu itu ya. Ya, harus selektif. Ya. Oke. Nah, ini yang dipahami oleh orang tertentu, kelompok tertentu ya. Jadi gini, Allah bukanlah seperti hitungan matematika. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Maka ini adalah triteisme atau politeisme. Nah, kita tidak demikian. Tapi ini dipahami oleh teman-teman kita ya, yang dari Muslim seperti itu. Makanya dikatakan misalnya seperti yang ada di timur, ada di barat, ada di selatan, kan gitu ya. Nah, ini tentu bukan pemahaman seperti itu. Bahkan juga bukan pemahaman secara biologis ya. Ya. Oke. Jadi Allah adalah Allah yang ya termanifestasi secara kekal dan bersama-sama di dalam 3 pribadi tadi, Bapa, Anak, ya Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi meskipun ketika yang disebut Allah, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, bukan 3. Jadi kita menolak yang mengatakan, mengkafirkan kita penyembah 3 Tuhan. Ya tidak. Ya, tetap 3 pribadi dalam suatu kesatuan. 3 pribadi dalam suatu kesatuan. Itu tadi yang Pak Arthur sampaikan. 3 pribadi itu dalam hakikat tidak pernah bertentangan, tidak pernah berbeda satu sama lain. Ya kan? Ya, tidak pernah. Bapak ingin menghukum manusia, Yesus protes, jangan, aku mengasihi mereka. Kan gitu ya.
Ya, Roh Kudus menjamah orang jahat. Yesus bilang jangan, itu penjahat. Nah, jangan gitu ya. Jadi satu tujuan, ya satu misi. Nah itu semuanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak pernah bertentangan dalam hal apapun. Tidak pernah berbeda dalam hal apapun. Ya, dalam hal tindakan apapun. Tidak ada ya. Jadi itu. Jadi tidak ada protes-protesan. Tidak ada apa namanya kalau di DPR itu biasanya apa itu instruksi. Bapak instruksi. Nah, nggak ada instruksi kan gitu. Karena Yesus melakukan kehendak Bapa, ya kehendak Bapa, ya Roh Kudus melakukan kehendak Yesus, semuanya itu ya dalam hal hakikat itu tidak pernah bertentangan. Jadi itu ya. Itulah disebut dengan Tritunggal, ya. Ya, Tritunggal. Oke, jadi dapat kita mengerti, kita perhatikan di sini, tetapi kita tidak dapat secara sempurna. Bagaimanapun tidak dapat mengerti secara sempurna. Ya, jika kita mencoba benar-benar mengerti Allah secara utuh, kita kemungkinan akan kehilangan pikiran kita, akan kehilangan akal kita. Itu dia, ya kan? Ya, bahkan mungkin bisa jadi gila, gitu kan? Ya, nah itu bisa. Tapi jika kita tidak percaya dalam Trinitas secara tulus, maka kita akan kehilangan apa? Ini lebih berbahaya lagi, kehilangan jiwa kita. Wow, ya kan? Menggunakan akal, ya, untuk memahami Tuhan yang sempurna bisa kehilangan akal. Tapi tidak mau belajar memahami tentang Trinitas dan tidak mau tahu, abaikan, cuek saja, yang udah nggak penting dipelajari hal itu, ya kemungkinan kehilangan jiwa kita. Nah kan, mengapa? Karena Yesus pun yang kita percaya iman berbicara tentang Bapa. Yesus pun berbicara tentang Roh Kudus. Bapa pun berbicara tentang Yesus. Roh Kudus berbicara tentang Anak Allah. Nah itu kan, nah itu. Jadi semuanya satu-satu kesatuan. Jadi tidak mungkin bisa kita pisahkan ya dalam pemahaman. Oke. Nah ini baru pengertian ya istilah dari Trinitas ataupun Tritunggal atau Trinity ya, Trinity. Oke. Kalau masih ada diskusi nanti kita lanjut karena itu masih pengertian ya. Sekarang kita melihat dasar Alkitab dari doktrin Allah Tritunggal ya. Ya doktrin Allah Tritunggal tentu kita harus mempelajari berdasarkan Alkitab. Yang pertama adalah bukti-bukti ketunggalannya. Bukti keesaannya yang menunjukkan bahwa Allah itu esa ya. Ya banyak ayat Alkitab ya bertaburan untuk menjelaskan hal itu. Ya, mari kita lihat hanya beberapa ayat saja. Ya, ayat yang pertama yaitu di Ulangan 6:4. Ini adalah kalimat syahadatnya orang Israel, orang Yahudi ya, ya sampai hari ini ya. Apa? Dikatakan apa? Dengarlah, hai orang Israel. Ya, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Nah, jelas di sini adalah kata Tuhan itu esa. Ya, esa. Nah, berarti esa itu menunjukkan kepada satu, ya, dalam hal yang dikatakan Tuhan itu esa. Kemudian ada lagi 1 Raja-Raja 8:60 ya. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Tuhanlah Allah, yang Elohim tadi, yang Eloah tadi, ya. Tidak ada yang lain. Tidak ada seperti Dia. Ya, makanya ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, di sana sebenarnya sudah ada Allah-Allah ya, dewa-dewa yang dipercayai penduduk asli di situ. Sebelum bangsa Israel memasuki menduduki, makanya Tuhan sudah memperkenalkan dirinya, menyatakan diri sebagai Allahnya Israel. Ya, Allah Israel yang tidak ada seperti Allah itu. Ketika mereka ada di Mesir, ya di Keluaran 3:15, ketika Musa bertanya, nanti kalau mereka bertanya, siapakah engkau? Aku adalah aku. Aku adalah aku. Ego eimi. Artinya apa? Yes, Tuhan memperkenalkan diri yang sudah hadir ya di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah Mesir. Ya, Tuhan yang sudah ada, akulah aku, itu juga menunjukkan eksistensi keberadaan Tuhan yang sudah ada sebelum Israel ada, sebelum segala sesuatu ada. Sebelum dia di bangsa Israel di Mesir, dia sudah ada dan dia adalah Allah yang benar. Allahnya bangsa Israel, ya kan gitu. Tidak ada yang lain. Oke, karena itu jangan sampai mereka masuk dalam penyembahan berhala. Kenyataannya setelah masuk di tanah Kanaan, ya di tanah Kanaan sempat ya orang-orang Israel, ya mereka terpengaruh
atau terperangkap dengan penyembahan berhala. Bahkan kita ingat juga ketika Musa bertemu dengan Tuhan untuk menerima 10 hukum Taurat. Begitu lama lalu turun di bawah pimpinan Harun. Sudah mereka membuat patung. Patung apa itu? Patung apa namanya? Kuda atau keledai? Lembu, anak lembu emas. Lembu emas. Lembu emas. Untuk mereka sembah. Buat Musa murka, marah hebat luar biasa. Karena apa? Karena Musa punya keyakinan yang sudah diterima. Allah itu esa, tidak ada Allah yang lain, tidak boleh lembu emas dipertuhankan dan gitu ya. Oke, itu di Injil di Perjanjian Lama. Lalu kita lihat di Markus 12:32, apa dikatakan? Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru. Benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, kita perhatikan. Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, ayat ini juga sering digunakan oleh agama lain untuk menyerang kita. Menyerang untuk penolakan menunjukkan kepada Yesus itu Tuhan. Nah, dengan mengatakan Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu esa. Hanya satu Tuhan. Ini Yesus loh yang mengatakan, udah jelas, sudah sangat jelas. Alkitab kalian mengatakan Tuhan itu esa. Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu esa. Kok kalian mempertuhankan Yesus? Kan gitu. Nah, kalian menjadikan Yesus Tuhan. Padahal dia sendiri kan esa. Paulus sendiri katakan esa. Nah, itu dia. Ini karena nggak memahami yang tidak memahami. Yesus mau menjelaskan bahwa tetap Tuhan itu esa ya. Oke. Nah, 1 Korintus 8:4 apa dikatakan oleh Paulus ya? Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia ini. Dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Perhatikan. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Tidak ada lain. Berarti Allah itu esa. Di 1 Korintus 8:4. Kemudian di 1 Timotius 2:5. Mungkin Pak Ilya minta bantu saya baca, Pak. Saya bisa minum dulu. Pak Ilya nggak dengar ya? Yakobus 2:19 juga ada, Pak. Ini dulu 1 Timotius 2 dulu, Pak. 1 Timotius 2:5 dulu. 1 Timotius 2:5, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, jelas di sini, Paulus mengatakan kepada Timotius, karena Allah itu esa. Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia siapa? Kristus Yesus. Jadi banyak sekali, jadi menunjukkan kepada keesaan. Kemudian Yohanes 17 ayat 3, lanjut Pak. Nah, tolong Pak. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi satu-satunya Allah yang benar. Itu siapa itu dikatakan, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah itu. Jadi ini juga sebenarnya kalau kita pahami, menunjukkan satu-satunya Allah yang ada dalam pribadi Yesus. Dia adalah Allah. Ya kan? Yang disebut dengan Kristus adalah Tuhan. Nah, itu ya. Nah, jadi satu-satunya. Oke. Nah, coba kita lihat lagi Yakobus 2:19. Ini tadi yang saya katakan bukti ketunggalan. Silakan, Pak. Bukti ketunggalan Allah, Yakobus 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, luar biasa ya. Jadi katakan engkau percaya hanya ada satu Allah saja. Bahkan katakan setan-setan pun tahu, bayangkan itu. Wah, ini luar biasa ini kan. Ini jadi satu Allah. Satu Allah. Nah, itu beberapa ayat ya yang menunjukkan keesaan. Nanti akan kita lebih luas lagi, kita akan pahami dari kata Ibrani, dari kata tadi itu ya, keesaan itu ya. Keesaan itu nanti ada lebih pembahasan di berikutnya ya. Oke, kita hanya melihat
bukti-bukti Alkitab dulu tentang keesaannya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke jamakan, ya mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan ataupun menambahkan diskusi, boleh silakan, ya silakan, kita bisa diskusi bersama, saling melengkapi satu sama lainnya. Silakan.